Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Safriana. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Strategi Pengelolaan Ekonomi Keluarga Menghadapi Dampak Inflasi. Kita semua tahu bahwa inflasi adalah fenomena ekonomi yang sulit dihindari, namun dampaknya tidak dirasakan secara merata di masyarakat. Keluarga dengan berpenghasilan tinggi mungkin dapat menyesuaikan pengeluaran mereka tanpa terlalu banyak kesulitan. Tetapi bagi keluarga berpenghasilan rendah atau tetap, inflasi dapat menjadi tantangan yang sangat besar. Ketika harga kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan transportasi meningkat, banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai contoh, sebuah keluarga yang sebelumnya bisa membeli sembako untuk sebulan penuh, mungkin harus mengurangi kuantitas belanja mereka tanpa mencari alternatif yang lebih murah karena keterbatasan anggaran. Karena itu, penting untuk membahas bagaimana keluarga dapat beradaptasi dalam kondisi ini. Dengan memahami strategi pengelolaan ekonomi rumah tangga, kita bisa membantu keluarga tetap bertahan dan menjaga kesejahteraan mereka meskipun di tengah tekanan inflasi. Slide selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami dan mendokumentasikan pengalaman keluarga dalam menghadapi inflasi. Saya ingin mengetahui bagaimana keluarga menyusun anggaran mereka, mengelola pendapatan yang terbatas, dan membuat keputusan tentang apa yang menjadi prioritas pengeluaran. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan. Sebagai contoh, jika kita tahu bahwa keluarga lebih banyak menghabiskan penghasilan mereka untuk pangan selama inflasi, pemerintah bisa merancang kebijakan subsidi bahan pokok yang lebih tepat sasaran. Di sisi lain, bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi panduan praktis untuk mengelola ekonomi rumah tangga dengan lebih bijaksana. Slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif, yaitu saya menggali pengalaman langsung dari keluarga yang benar-benar merasakan dampak inflasi. Kabupaten Cilacap dipilih karena daerah ini memiliki keberagaman kondisi ekonomi, mulai dari keluarga dengan pendapatan tetap hingga tidak tetap. Untuk memahami strategi mereka, saya melakukan wawancara mendalam dengan beberapa keluarga, menanyakan bagaimana mereka mengelola pendapatan, apa saja prioritas pengeluaran mereka, dan tantangan apa yang paling mereka rasakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik, mencari pola-pola umum yang bisa dijadikan pelajaran atau rekomendasi. Slide selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu sebagian besar keluarga yang diwawancarai sepakat bahwa prioritas utama mereka adalah memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Misalnya, mereka akan lebih memilih membeli bahan makanan dibandingkan pakaian baru. Pengeluaran untuk hiburan seperti menonton film atau jalan-jalan hampir selalu dihilangkan dari anggaran selama masa inflasi. Namun, tantangan utama tetap ada. Kenaikan harga kebutuhan pokok seringkali tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan. Hal ini membuat keluarga harus terus menyesuaikan anggaran mereka dengan kondisi yang semakin sulit. Selanjutnya, untuk temuan utama dari penelitian ini yaitu kedua narasumber memberikan perspektif yang berbeda. Narasumber pertama, seorang single parent, harus berjuang keras untuk memastikan kebutuhan dasar keluarganya terpenuhi dengan pendapatan yang tidak tetap. Dia sangat bergantung pada strategi hemat seperti memasak sendiri dan memanfaatkan diskon. Di sisi lain, narasumber kedua yaitu seorang guru memiliki penghasilan tetap yang memberinya kestabilan finansial. Namun, dia juga harus berhati-hati karena inflasi tetap mempengaruhi daya beli keluarganya. Keduanya menunjukkan bahwa strategi pengelolaan yang cermat sangatlah penting terlepas dari besaran penghasilan. Slide selanjutnya yaitu faktor-faktor prioritas pengeluaran. Prioritas pengeluaran keluarga sangatlah dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Dalam wawancara, semua keluarga menekankan pentingnya pangan sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
Pendidikan juga dianggap sebagai investasi jangka panjang yang tidak bisa diabaikan. Meskipun banyak keluarga merasa beban biaya pendidikan semakin berat, terutama jika mereka memiliki lebih dari satu anak yang bersekolah. Selain itu, kesehatan adalah kebutuhan vital yang harus selalu disiapkan, baik dalam bentuk biaya rutin seperti obat-obatan maupun untuk keadaan darurat. Keterbatasan pendapatan seringkali membuat keluarga harus mengorbankan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder, seperti pakaian baru atau hiburan. Mereka juga menjadi lebih selektif dalam memilih barang, misalnya mencari harga yang lebih murah atau beralih ke produk alternatif. Dengan kondisi inflasi, setiap keputusan pembelian membutuhkan pertimbangan yang matang. Sebagai rekomendasi, untuk keluarga penting sekali memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola keuangan rumah tangga, terutama dalam situasi sulit seperti inflasi. Keluarga disarankan untuk membuat daftar prioritas pengeluaran dan secara rutin mencatat pemasukan serta pengeluaran mereka. Langkah ini akan membantu mereka memahami kondisi keuangan secara keseluruhan dan meminimalkan risiko pengeluaran yang tidak perlu. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, mencari peluang pendapatan tambahan seperti usaha kecil-kecilan dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga keuangan juga memiliki peran penting. Salah satunya adalah menyediakan program edukasi keuangan yang membantu masyarakat memahami cara mengelola anggaran dan menabung. Selain itu, kebijakan seperti subsidi bahan pokok atau pendidikan akan selalu membantu keluarga dalam mempertahankan kesejahteraan mereka, terutama di masa inflasi yang tinggi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga yang mampu beradaptasi dengan baik cenderung lebih tangguh menghadapi inflasi. Strategi seperti memprioritaskan kebutuhan dasar, mencatat keuangan secara rutin, dan mengurangi pengeluaran non-esensial terbukti sangat membantu mereka menjaga keseimbangan finansial. Namun, strategi ini saja tidak akan cukup, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah atau tidak tetap. Mereka membutuhkan dukungan eksternal seperti subsidi bahan pokok, program edukasi keuangan, atau bantuan langsung dari pemerintah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa inflasi adalah tantangan yang harus dihadapi bersama, bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga peran dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat secara luas. Dengan kombinasi strategi individu dan kebijakan kolektif yang tepat, kita dapat membantu keluarga mempertahankan kesejahteraan mereka, meskipun berada di tengah tekanan ekonomi. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa inflasi adalah bagian dari dinamika ekonomi yang tidak bisa dihindari. Tetapi kita semua memiliki peran untuk memastikan dampaknya tidak menghancurkan kesejahteraan keluarga. Dengan strategi yang tepat di tingkat rumah tangga dan dukungan dari kebijakan yang berpihak pada rakyat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi tantangan ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.